Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang hidroponik. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengenal sistem penghijauan hidroponik. 2. Siswa dapat mempraktikkan sistem penghijauan hidroponik. A. Hidroponik. Hidroponik atau hidroponik berasal dari kata Yunani, yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Hidroponik adalah cara budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Tanaman akan berhasil tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah dengan cepat jika nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh jenis tanaman tersebut terpenuhi. Dalam hal tanaman hidroponik, media air sebagai pengganti media tanah harus mengandung nutrisi tersebut. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air secara lebih efisien sehingga tepat untuk diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air terbatas dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Sebagai kota metropolitan, Jakarta sudah dipenuhi dengan bangunan dan gedung. Sangatlah sulit mendapatkan lahan yang cukup luas untuk bercocok tanam, baik tanaman hias, tanaman produksi, ataupun tanaman untuk penghijauan. Beberapa taman yang dibangun di kota Jakarta ternyata belum cukup memenuhi kebutuhan warganya akan ruang hijau. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam budidaya hidroponik, semakin banyak orang berminat terutama untuk hobi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga atau diri sendiri. B. Manfaat bertanam hidroponik. Sistem tanaman hidroponik selain sebagai sarana menyalurkan hobi juga memiliki beberapa manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat bertanam hidroponik. 1. Mendapatkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik. Kualitas media tanam hidroponik selalu diperiksa secara berkala untuk menjaga agar nutrisi yang dibutuhkan tanaman selalu terpenuhi, sehingga tanaman tumbuh dengan kualitas yang baik. 2. Menghindarkan tanaman dari hama. Pemeriksaan kualitas media tanam dan tanaman yang dihasilkan yang dilakukan secara berkala dan teratur akan mengurangi resiko tanaman terserang hama, karena hama tersebut dapat segera ditanggulangi dan dimusnahkan. 3. Menghemat pemakaian pupuk. Karena sirkulasi air pada media hidroponik yang kaya akan nutrisi, tanaman tidak memerlukan lagi pupuk tambahan lainnya, sehingga menghemat pemakaian pupuk. 4. Menghemat penggunaan air dalam bertanam. Sirkulasi air sebagai media tanam hidroponik menghemat penggunaan air dalam bertanam. Air akan terus bersirkulasi di dalam sistem sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya dijadikan akuarium. 5. Tidak memerlukan lahan yang luas untuk bertanam.
Budidaya tanaman hidroponik tidak memerlukan lahan khusus, cukup dengan wadah atau pot tertentu dari bahan bekas atau pipa peralon yang disusun atau instalasi sehingga menghemat tempat. 6. Tanaman tumbuh dengan cepat, hasil panen relatif lebih banyak. Budidaya hidroponik selalu memantau kebutuhan nutrisi tanaman sehingga tanaman akan tumbuh lebih cepat dan subur. Kelebihan lain, tanaman dapat dipanen tanpa merusak jaringan akar sehingga sebuah tanaman dapat dipanen berkali-kali. Tanaman hidroponik yang dirawat dengan baik juga akan memberikan hasil yang relatif lebih banyak dibandingkan cara tanam yang konvensional. 7. Tanaman yang dihasilkan lebih steril, bersih, dan mudah dipanen. Media air yang digunakan sebagai media tanam menyebabkan hasil panen tanaman hidroponik lebih bersih dan tidak mengandung tanah, sehingga tidak memerlukan banyak air untuk membersihkannya. Tanaman hidroponik juga mudah dipanen sehingga tinggal dipetik dari pot. 8. Hemat tenaga dan waktu. Pertumbuhan tanaman yang lebih cepat akan menghemat waktu sekaligus menghemat tenaga dalam budidaya tanaman hidroponik. Media tanam juga dapat digunakan berulang kali. 9. Menghemat pengeluaran keluarga. Produksi hidroponik dapat dipanen untuk memenuhi konsumsi sendiri. Dengan menanam tanaman sayur atau tanaman produksi lainnya, keluarga dapat menghemat pengeluaran belanja, konsumsi, serta lebih sehat. 10. Memperindah halaman rumah. Instalasi hidroponik yang rapi serta tanaman yang subur akan menjadi hiasan yang dapat memperindah halaman rumah. 11. Sarana berwirausaha untuk menambah penghasilan keluarga. Jika hidroponik dilakukan secara tekun dan sungguh-sungguh, maka tanaman yang dihasilkan akan cukup banyak dan dapat dijual, sehingga berpotensi menambah penghasilan keluarga dan membuka peluang wirausaha. C. Cara bertanam hidroponik. Tanaman hidroponik yang sering menjadi pilihan untuk ditanam di perkarangan rumah tangga adalah tanaman sayuran, sebab selain dikonsumsi, tanaman tersebut dapat pula menjadi tanaman hias. Cara menanam hidroponik sederhana di pekarangan rumah tidak memerlukan bahan-bahan yang terlalu sulit untuk disediakan. Seringkali dijumpai budidaya hidroponik rumah tangga memanfaatkan barang bekas untuk instalasinya, sehingga dapat dikatakan bahwa budidaya hidroponik termasuk kegiatan ramah lingkungan. Meskipun demikian, bertanam hidroponik membutuhkan alat dan bahan yang khusus yang dapat diperoleh di toko-toko pertanian. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Media semai berupa rock wool. Rock wool adalah media tanam hidroponik yang berbentuk dari bebatuan. Umumnya kombinasi batuan basalt, kapur, dan batu bara yang dipanaskan mencapai suhu 1600 derajat Celcius sehingga meleleh seperti lava. Setelah disentrifugal, cairan ini akan berbentuk serat. 2. Benih tanaman atau sayuran atau yang lain, misalnya sawi atau kangkung. Benih tanaman dapat dibeli di toko-toko pertanian. Banyak sekali jenis bibit tanaman yang dapat dipilih, seperti bibit kangkung, sawi, tomat, dan lainnya. 3. Botol air mineral bekas. Botol air mineral dapat juga digunakan untuk menanam tanaman hidroponik sederhana. Memanfaatkan barang-barang bekas untuk menanam dengan metode hidroponik dapat mengurangi sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang secara sembarangan ke dalam lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan memanfaatkan botol minuman mineral sebagai media untuk menanam hidroponik akan mengurangi pencemaran lingkungan.
4. Pupuk atau nutrisi hidroponik. Menanam dengan sistem hidroponik sangat bergantung pada kesediaan pupuk sebagai nutrisi untuk tanaman. Pupuk sangat berperan karena media yang digunakan untuk menanam adalah air, sehingga pupuk berperan sebagai unsur hara dalam sistem hidroponik. D. Langkah-langkah dalam bertanam hidroponik. 1. Lakukan penyemaian dengan cara membasahi rock wool dan meletakkan benih sayuran di atasnya. Simpan di tempat gelap dan tunggu hingga berkecambah. Biasanya sekitar 2-3 hari. Setelah tumbuh, pindahkan ke tempat yang terang. Namun, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. 2. Siapkan media tanam dengan cara menambahkan pupuk berupa larutan nutrisi hidroponik. 3. Pindahkan media tanam dengan cara sebagai berikut. A. Siapkan botol air mineral bekas. B. Potong botol menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas 1/3 bagian dan bawah 2/3 bagian. C. Masukkan larutan nutrisi hidroponik ke dalam potongan bagian bawah, kemudian tutup menggunakan potongan bagian atas dengan posisi terbalik. Sisipkan selembar kain flanel atau yang lain yang mampu menyerap cairan nutrisi. Kain ini akan mengantarkan nutrisi dari bawah ke botol bagian atas. D. Setelah ditutup dengan potongan bagian atas, isilah potongan botol bagian atas dengan media tanam berupa rock wool atau sekam bakar. Media ini berfungsi sebagai pengganti tanah, yaitu sebagai perambatan akar tanaman. E. Setelah instalasi hidroponik siap ditanami dan bibit sudah berdaun 4, maka bibit siap dipindahkan ke dalam instalasi hidroponik. Seperti ini ya kira-kira contoh tanaman hidroponik dengan botol bekas minuman mineral. 4. Perawatan tanaman hingga siap panen dilakukan dengan cara berikut. A. Jangka waktu panen tergantung dari jenis tanaman. B. Pastikan nutrisi dari botol bagian bawah terserap sampai ke atas supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. C. Perhatikan intensitas sinar matahari serta jumlah air. Tanaman hidroponik sebaiknya diletakkan pada tempat yang teduh agar tidak mudah layu. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Wah, tadi kita sudah belajar tentang hidroponik. Kita sudah juga belajar bagaimana cara menanam dengan media hidroponik. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa klik link soal yang ada di deskripsi ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.